Iya pernah dorong. Makanya orang pernah kenal sama saya tukang dorong. Tukang dorong karena memang operasionalnya Nah, Karena nggak nggak dikasih gitu. nah, Kasihan sekali. hmm, Kalau pas ngedorong gitu rasanya gimana? Atau waktu itu masih berpikir ibadah? iya. Bikinnya masih banyak tapi ternyata dinyek-nyek juga capek juga bang di. Enggak kan? Ada nih, tinggal nanti disolawatin 100 kali. Nanti ada yang bantuin. Nggak ngerasa sakit hati banget itu. Pernah sih banyak, sering banget. Yang paling menyakitkan apa? Saya pernah yang paling nyakit saya menyakitkan tuh ini, saya kan udah badan udah habis jatuh kan, habis jatuh Atau dari mana? dari kerjaan, dari mana? dari atap gitu dari ke bawah, Jatuh dari atap plafon, iya jatuh ke bawah udah capek-capek, Bisa ngapain? habis betulin sesuatu lah di situ. Udah jatuh, pas saya datang kan dibetulin, kaki udah pincang udah apa-apa, terus dia ngeluh gini, ada orang ngeluh, saya mah apa-apanya sendiri, ya kan ngerjain apa-apa sendiri. Wah, orang udah capek-capek kerja situ nggak mau bantu kan, digituin sakit gak pak, ngomong gitu. Itu kan bukan pekerjaan mas. Iya, Terus mas suruh ngerjain. iya. Terus jatuh. Ah. Terus mas bilang ke dia gimana? Terus dianya ngomong ke saya gitu. Oh pas mas jatuh malah diomongin kayak gitu. Iya, saya kan dipanggil sama dia, suruh ngerjain. Oh udah jatuh, dipanggil udah sakit-sakitan. Hah? Mas badannya lagi sakit-sakit, dipanggil lagi suruh ngerjain yang lain. Iya, Dibilangnya, saya mah apa-apanya sendiri. nah itu nyuruh. Makanya saya Udah ya maksudnya memang perlakuannya gitu ya. Udahlah kita lagi sakit karena jatuh karena pekerjaan, bukannya dibantu, malah nyuruh lagi sambil ngata-ngatain gitu. Iya. Akhirnya pan udah gitu kan, saya tuh sempat istirahat lama-lama, kok tiba-tiba kok, ya kan dia udah feeling gak enak kan, kayak ditap-tap apa-apa, ada teman saya ngasih tahu tetangga tuh, udah sudah itu aja deh, pamit aja dari situ udah gak kuat ya, udah saya pamit dari situ. Emang bukan apa-apa ya, batin juga udah gak enak gitu loh. Oh agama Islam begitu, saya kerja sama orang yang non-mus apa-apa, malah saya dihormatin apa-apa, situ kok saya kagak. Dimanusiakan lah. Dimanusiakan loh, itu kagak. Ini mah ya zolim sebenarnya kalau kayak gitu. Kan gini, ketika ada kecelakaan kerja, ini nggak bilang soal masalah Islamnya ya, ketika ada kecelakaan kerja, si perusahaan itu wajib untuk minimal ya, misalkan ngasih ke dokter, atau bawa ke tukang urut, apa, ini malah suruh ngerjain lagi, dikata-katain itu. Dikatain ya tuh. Makanya itu paling menyakitkan itu. Iya, seperti hidup. Iya, begitulah hidup. Aneh. Lembaga Islam kok begitu ya kan. Aku kira emang entah kepalanya doang yang itu kan, ternyata ya udah covernya udah rusak ya. Buat apa? Jadi memang terstrukturnya rusak kayak gitu. Iya, udah rusak. Jadi sampai karyawan-karyawan yang ibaratnya yang niatnya benar-benar kerja ya jadi begitu. itu yang paling menyakitkan itu. Ada kisah lain nggak? Ada hal lain nggak misalkan? Ada penyakit banyak sih pak. Kota bang sedikit, cuma sedikit doang. Kejadian-kejadian? Kejadian di mana, di perusahaan? Ya misalkan hubungannya dengan pekerjaan yang misalkan kayak disuruh tapi nggak dikasih uang, disuruh pergi kemana suruh pakai bensin sendiri. Itu udah sehari-hari pak kayak gitu pak. Bahkan motor rusak aja, kendaraan kita rusak nih, maaf ya, andaikan kendaraan kita rusak nih, pakai uang pribadi. Itu operasional kendaraan dari kantor atau milik sendiri? Milik sendiri pak. Milik sendiri, pakai operasional kantor. Terus kadang nggak dikasih bensin. Ketika rusak suruh benerin sendiri. Iya. Pakai uang sendiri. Iya. Ada sih inventaris sih ada. Cuman begitu.
Gitu gimana? bodong. Maksudnya? Motor-motor yang nggak ada surat-suratnya juga nggak ada di situ. Itu beneran Mas, itu nggak ada surat-suratnya? Banyak. Tahu? Tahu. Ih, tahu persis itu nggak ada Tahu. surat-suratnya. Pernah lihat sendiri? Pernah lihat sendiri. STNK-nya nggak ada. Nggak ada STNK, nggak ada surat-surat. Motornya ya gitu dicetaknya aja di parkiran samping itu. Yang ada STNK-nya? Hah? Yang ada STNK-nya nggak ada BPKB-nya? Iya. Itu yang pajaknya telat panjang ada? Banyak ke situ malah. Ada bayar pajak? Bahkan nggak ada plat nomornya juga nggak ada, banyak. Nggak ada plat nomornya? Saya disuruh pakai gituan buat berangkat kerja. Buat berangkat kerja? Iya. Kalau ketangkap siapa yang kena? Kalau ketangkap, ya yang bawa. Iya. Kan disangka penada. Iya. Nanti kalau bilang dari mana? Perusahaan bilang enak sih. Ya nggak tahu itu dari siapa. Iya. Jadi nggak mau dikasih inventaris itu karena memang berisiko pidana. Karena takutnya disangka penada gitu ya. Kalau bodong gitu. Kalau ada STNK-nya belum dibayar pajak panjang masih agak rasional, masih mending gitu. Tapi kalau udah melebihi plat gitu kan ada kalengnya ya. Kalau udah melebihi plat itu bisa bodong sih sebenarnya. Itu biasanya motor disita. Biasanya untuk KTP di sebagai jaminan itu kalau nggak itu ya KTP-nya disita. Nanti sibuknya ya sendiri sih sebenarnya. Memang berisiko. Berisiko. Jadi sebenarnya pernah ditawari inventaris itu. Iya. Aneh. Disuruh milih yang nggak disediakan surat-suratnya itu. Iya. Aneh. Saya juga bingung kok pakai kayak gini. Rumah saya lewatin jatuh polisi mulu. Iyalah di kota Tangerang aja kan lampu merah banyak banget. Iya. Itu kan dulu itu kan polisi kan ngejajar lah gitu ya. Ya polisi pas tanya motor siapa nih katanya lah masa ini motor inventaris Kak ini pesantren ya kemana mungkin mereka percaya. Terus gimana itu kalau itu banyak yang bodong? Banyak, ada sekitar 3-4an lah. Mobil juga ada yang penerima. Yang ada BPKB-nya gitu. Iya, tapi mati posisi sih. Mungkin berkandangan ngantar. STNK-nya mati. Iya. Masalah itu juga nggak tahu deh, banyak Pak. Benar-benar tuh. Pokoknya bikin sakit kepala tuh banyak. Jadi Mas nggak mau dikasih inventaris karena berisiko pidana. Iya. Ya, terus pakai motor sendiri. Terus kadang nggak dikasih ongkos bensin. Biasanya jarak tempuhnya misalkan untuk dari misalkan disuruh nih masang pekerjaan di mana jaraknya jauh nggak? Lumayan sih, lumayan. Dari Ketapang ke Cipondo, dari Cipondo ke Tasik, dari pokoknya keliling-keliling gitu cabang-cabang. Keliling-keliling cabang-cabang kayak gitu. Ke cabang yang lain juga nggak? Iya. Misalkan ke Serpong gitu. Pakai motor Mas sendiri karena bensin ini. Pernah habis bensin? Iya, pernah dorong. Pokoknya orang pada kenal saya tukang dorong. Tukang dorong karena memang operasionalnya karena nggak dikasih gitu. Kasihan sekali. Kalau pas ngedorong itu rasanya gimana? Atau waktu itu masih berpikir ibadah? Iya, pikirnya masih ibadah, tapi kan tadi ini kita juga capek juga Bang di. Enggak kan? Ada nih, tinggal nanti disolawatin 100 kali. Nanti ada yang bantuin. Polisi datang katanya. Saya isi bensin. Ini ada ceritanya Mas. Beneran. Itu cerita seperti itu. Nah nanti kalau habis bensin nggak perlu bawa uang kemana-mana. Nggak perlu bawa uang kemana-mana. Nanti kalau habis bensin berdoa sholawat 100 kali nanti ada datang polisi ngasih uang bensin. Itu kejadian faktanya Mas itu ngedorong. dorong. Itu padahal niat ibadah itu. Ibadah. Itu berapa kali? Lebih ya Pak, 12 kali tidak. 12 kali karena memang gak ada uang. Nggak ada uang. 11 kali. Makanya bahan omongan ya Bapak-bapak.